dan harus lihat eh, biaya yang dihasilkan manfaatnya lebih besar apa enggak kayak gitu. Jadi kita akan melihatnya secara holistik. Nah, ketika nanti ketiga itu nanti kita lihat empatnya, infokom. Apakah nanti ketika Bapak Ibu bikin Risk Register itu udah dikumpulkan sama bagian perencanaan secara tepat waktu apa enggak, ya kan? Komunikasinya gimana? Nah, nanti akan dimonitor sama Itjen. Nah, lanjut. Ini sama kayak tadi, ya kan? Kegiatannya tujuannya memperoleh opini WTP, apa yang sudah dilakukan, misalnya penetapan standar kompetensi pengelola SAP, sampai nanti pemantauan progres dan hasilnya. Jadi resiko itu bukanlah benda mati Bapak Ibu, ya kan? Resiko itu adalah benda hidup. Nah, yang kami lihat adalah resiko Bapak Ibu tidak diupdate, ya kan? Jadi resiko yang 2024 misalnya masih dipakai sampai resiko sekarang. Padahal misalnya di tempat Bapak Ibu misalnya ada perubahan SOTK, misalnya kayak gitu. Ada perubahan penambahan kegiatan di BPKP Bapak Ibu. Kalau misalnya ada masalah baru atau ada temuan baru, itu kita masukkan ke dalam register. Misalnya di tahun yang lalu di BPKP itu nggak ada masalah misalnya terkait persediaan. Atau misalnya terkait persediaan. Tapi di tahun sekarang ada masalah temuan LHPBPK terkait persediaan misalnya kayak gitu. Persediaan itu kita masukkan tahun ini ke dalam risk register. Apalagi di tempat Bapak Ibu yang biasanya ada temuan, itu wajib temuannya itu masuk ke dalam risk register. Karena itu kalau misalnya itu nggak di RTP, tahun depan akan muncul lagi gak? Muncul. Makanya sekarang itu kita harus mikirin tuh. Gimana caranya sebuah temuan itu kita minimalisir. Makanya semua temuan-temuan yang ada di LHP, di temuan Itjen, itu adalah resiko yang akan mengganggu tujuan organisasi. Dan wajib itu kita bikin RTP. Dan wajib kita kasih nilai tinggi. Nah, salah satu yang kami lihat, ya kan, di Risk Register, ini sekalian evaluasi, Pak. Yang kami lihat di Risk Register Bapak Ibu nyari nilai aman. Nah, ya kan? Ngasih nilai selera resikonya 11, ya kan? Bapak Ibu bikin nilai selera resiko 11 atau di bawah. Nah, sehingga Bapak Ibu nggak bikin RTP. Nah, itu udah kita lihat itu. Padahal itu resikonya strategis, Pak. Resikonya misalnya ada tuh di laporan-laporan Itjen. Bapak Ibu, males bikin RTP. Misalnya, kita kasih nilai rendah aja, Pak. Jadi kita ngapain pusing-pusing bikin RTP, Pak. Kayak gitu. Kan teorinya gitu kan. Ketika misalnya nilai resiko kita, residual risk kita di bawah selera resiko, kita nggak wajib bikin RTP. Bapak Ibu main aman. Nah, ya kan? Yang penting register saya ada, Pak. Kayak gitu. Udah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan register. Tapi kan itu harusnya resikonya tinggi di atas selera. Kenapa nggak Bapak Ibu bikin RTP-nya? Nah, saya nggak pengen kayak gitu Bapak Ibu sekarang. Jadi kalau menurut Bapak Ibu resikonya itu tinggi, jangan kasih nilai rendah. Apalagi resiko-resiko yang sering muncul di temuan. Nah, itu harus Bapak Ibu kasih nilai di atas selera resiko dan harus dibikin RTP-nya. Dan serealistis mungkin RTP-nya. Lanjut Mas. Nah ini sama kayak tadi. Unsur-unsur resiko ada penetapan tujuan, ada struktur dan proses sama pencapaian tujuan. Lanjut. Nah, kalau di SPIP ada namanya struktur dan proses itu ada 25 subunsur. Resiko itu ada di mana? Resiko itu ada yang kita nilai adalah identifikasi dan analisis. Termasuk kebijakannya, resiko kemitraan, dan resiko fraud. Kayak gitu. Itu yang akan kita nilai. Makanya hari ini dan hari besok wajib ada tiga kategori resiko. Resiko operasional harus ada,
resiko kemitraan harus ada, resiko fraudnya itu harus ada. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu nanti jadi sampel dan dinilai kembali, Bapak Ibu sudah minimal ada 3 kategori yang jadi penilaian. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi, udah aman. Kalau Bapak Ibu bingung, 2 hari inilah tempatnya, ya Pak. Nah, 2 hari inilah tempatnya. Minimal saya targetin satu oke dua itu minimal 10 Pak, 10 resiko Pak. Masing-masing. Masing-masing, masing-masing oke dua 10 resiko minimal. Jadi saya enak nih bilangnya ke Bagren, Bagren, saya udah datang. Nah, minimal masing-masing ada 10 nih dan ada 3 kategori resiko. Nah, saya enak laporinnya. Gitu. Jadi kegiatan sekarang dan besok itu kesuksesannya tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Saya hanya mendorong. Nah, kalau mau bingung, tanya. Mumpung 2 hari ini. Lanjut. Nah, salah satu fungsi resiko, ya kan, mitigasi resiko. Banyak proyek-proyek yang dibangun tanpa kajian resiko. Akhirnya apa? Akhirnya tujuan dari masing-masing itu tidak tercapai. Contohnya ini nih. BPKP sebut banyak proyek yang dibangun tanpa kaji resiko. Contohnya Bandara Kertajati. Difungsikan nggak? Enggak. Sama kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tujuan. Bapak Ibu nggak tahu resikonya. Dan Bapak Ibu nggak tahu tuh mitigasinya seperti apa. Tujuan Bapak Ibu, outputnya nggak bakal tercapai. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Lanjut. Nah, ini kaitannya SPIP, MR, dan APIP. Nah, Itjen. Jadi di dalam SPIP itu biasanya ada namanya AOI, ya kan? AOI itu Area of Improvement, area-area perbaikan yang harus dimiliki oleh sebuah KL atau Pemda. Nah, AOI itu nanti kami kasih rekomendasi kayak tadi dijelaskan oleh Mas Miko. Nah, rekomendasi itu atau perbaikan-perbaikannya itu nanti akan kita jadi resiko di dalam MR. Sama kayak kami. Kami ketika ada pemeriksaan, masing-masing masalah-masalah yang ada di pemeriksaan itu, nanti kita akan jadi resiko kita. Nah, nanti kita bikin daftar resikonya. Nah, atas daftar resiko tersebut, nanti akan dimanfaatkan oleh Itjen untuk membangun namanya pengawasan berbasis resiko. Nah, ini kaitannya. Jadi, atas kelemahan dari sistem pengendalian tersebut, itu akan kita buatkan risk register dan kelemahan tersebut akan jadi salah satu fokus Itjen untuk melakukan pengawasan berbasis risiko. Lanjut. Nah, yang tadi saya bilang, resiko itu harus ada konteks. Karena apa? Yang tadi saya bilang, ketika saya dari Jakarta ke sini naik bus dengan dari Jakarta ke sini naik mobil, resikonya beda. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya bikin resiko, nggak bisa dipukul rata. Karena apa? Harus ada konteksnya, ya kan? Sama antara resiko UK1 dan resiko UK2 konteksnya beda, ya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin nanti resikonya konteksnya di kegiatan ya Mas. Nah, di kegiatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung bikin nanti resikonya, Bapak Ibu lihat tuh di dokumen perencanaan Bapak Ibu kegiatannya apa aja. Jadi berdasarkan itu aja dulu. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada 10 kegiatan, masukin dulu 10 kegiatan. Nanti kita berbrainstorming. Masing-masing kegiatan itu kira-kira Bapak Ibu punya masalah apa? Pak, saya nggak ada masalah. Wah, kalau nggak ada masalah nggak mungkin. Hidup saya baik-baik aja, Pak. Nah, hidupnya baik-baik. Tapi kegiatan kantornya ada masalah. Kayak gitu. Nah, terus dokumen-dokumennya, misalnya untuk resiko strategis bisa pakai Renstra. Ya kan, kalau misalnya UK1 biasanya terkait dokumen-dokumen dari programnya. Kalau UK2 misalnya dari kegiatan-kegiatannya. Atau misalnya Bapak Ibu, Pak, kami juga ada peta proses bisnis, bisa dipakai. Jadi untuk sementara agar lebih memudahkan nanti kita pakai kegiatannya aja dulu. Ya, dari kegiatannya Bapak Ibu masing-masing nanti kita kasih link
Bapak Ibu masukin semua kegiatan Bapak Ibu, nanti di sebelah kanan kegiatan Bapak Ibu masukin resikonya. Pak, satu kegiatan boleh lebih dari satu resiko? Boleh. Satu kegiatan 10 resiko juga saya seneng. Kayak gitu. Misalnya gitu. Lanjut. Jadi ini penetapan konteks ya. Jadi resiko itu harus berdasarkan konteksnya masing-masing. Nih Bapak Ibu, kenapa harus berdasarkan konteks dan proses bisnis? Karena tujuan dari kegiatan kita sekarang adalah resiko Bapak Ibu nanti akan diinput ke dalam aplikasi. Jadi pengelolaan resikonya nggak manual lagi. Jadi Bagren ketika ngumpulin resiko Bapak Ibu, dia nggak usah woro-woro lagi. Dia cukup di meja, ya kan, ngelihat siapa aja yang sudah nginput, tinggal dia kompilasi. Jadi agak lebih lebih mudah pengelolaannya. Bapak Ibu juga nanti ketika misalnya melaporkan keterjadian resiko, Bapak Ibu tinggal scan. Nanti ada namanya scan barcode. Barcode-nya nanti ditempel ke bagian-bagian masing-masing bidang. Nanti kalau resiko terjadi, nanti tinggal dilaporkan. Kayak gitu. Jadi nanti ujung-ujung dari kegiatan kita hari ini adalah penginputan resiko di aplikasi. Nah, kalau penginputannya itu harus terkesket Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih, atas kegiatan ini, indikator ini, resikonya apa. Nggak kayak zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu misalnya, Pak di tempat saya masalahnya apa aja, dikumpulin aja. Tapi sekarang nggak. Atas sasaran ini, misalnya program ini, kegiatan ini, indikator ini, resikonya apa. Karena di aplikasi harus ada itu Pak. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih kegiatannya, resiko itu atas kegiatan apa. Nanti Bapak Ibu naik ke atas tuh. Oh, kegiatan ini nanti ngaruhnya ke program ini. Oh, program ini nanti ngaruhnya ke sastra ini. Kayak gitu. Jadi ketika Bapak Ibu nggak tahu kayak gitu, nanti Bapak Ibu ketika nginput di aplikasi, Bapak Ibu nanti bingung. Makanya kami nanti bikin format sesuai dengan aplikasi. Nah, namanya resiko sesuai dengan proses bisnis, ya kan? Harus tercascade. Nah, jangan sampai antara kegiatan dan program nggak nyambung. Nah, banyak gak begitu? Ada aja, Pak. Masih kayak gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang teori resiko. Resiko harus berdasarkan proses bisnis. Masing-masing proses, proses satu, proses dua, proses tiga, itu pasti ada resikonya. Kayak tempat Bapak Ibu, kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, pasti ada resikonya. Nggak mungkin. Pak, kegiatan kita tanpa resiko, nggak mungkin. Ya. Nah, proses masing-masing kegiatan itu nanti akan mengganggu tujuan organisasi tuh, ya kan? Ketika resiko yang tinggi, Bapak Ibu nggak kendalikan. Akhirnya apa? Akhirnya tujuan dari organisasi misalnya IPDN mau jadi world class university misalnya kayak gitu ya kan. Dengan adanya resiko-resiko tinggi yang Bapak Ibu nggak kendalikan, akhirnya world class university-nya nggak tercapai. Nah, itu salah satu kegunaan untuk mitigasi risiko agar tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Lanjut. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu bikin ya. Bapak Ibu misalnya, Pak, saya bingung Pak, misalnya bikin resiko dari apa? Ya udah, bikin resiko dari proses bisnis sehari-hari Bapak Ibu aja, kegiatan Bapak Ibu aja. Nah, misalnya nih, lebih detail dan terukur, berhubungan dengan aktivitas rutin Bapak Ibu, dapat diidentifikasi melalui kegiatan dari Bapak Ibu. Contohnya kesalahan input data, mungkin nggak? Mungkin. Keterlambatan proses pelaporan atau verifikasi atau gangguan sistem informasi pelayanan. Itu resiko semua gak? Resiko. Dan itu yang harusnya Bapak Ibu tuangkan ke dalam risk register. Itu kan kegiatan sehari-hari kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir yang rumit-rumit. Berdasarkan operasional aja, berdasarkan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari aja. Pak, saya itu masalahnya kayak gini-gini. Nah, tuangkan ke dalam risk register. Nah, kayak gitu. Itu namanya resiko operasional, resiko yang paling gampang. Terus lanjut, Mas. Nah, resiko.